Hai, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Nadia Nur Hafizah dari kelas MBS 20B dengan NIM 42003047. Nah, teman-teman, di sini aku mau bahas tentang bisnis kreatif. So, kita simak sama-sama ya. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya nih, sebenarnya apa sih bisnis kreatif? Sepertinya bisnis ini sangat dekat dengan anak muda. Betul banget teman-teman, bisnis kreatif adalah bisnis yang sangat dekat dengan anak muda. Sebab bisnis kreatif merupakan bisnis yang dijalankan dengan mengandalkan ide, kreativitas, dan inovasi sebagai sumber produksi, di mana saat ini banyak inovasi yang bersumber dari pemikiran anak-anak muda. Untuk lebih jelasnya, apa sih bisnis kreatif itu? Bisnis kreatif atau industri kreatif adalah industri yang memanfaatkan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu. Selanjutnya, ada karakteristik bisnis kreatif. Yang pertama, adanya kolaborasi berbagai aktor, yaitu ada kaum intelektual, dunia usaha, dan pemerintah. Yang kedua, berbasis pada ide atau gagasan. Yang ketiga, pengembangan tidak terbatas dalam berbagai bidang usaha. Dan yang keempat, konsep yang dibangun bersifat relatif. Oke, kita masuk ke jenis-jenis bisnis kreatif. Apa aja sih? Yang pertama ada desain. Sektor ekonomi pertama yang cukup umum adalah desain. Desain di sini terdiri dari beberapa sektor yang menunjang kreativitas, seperti desain grafis, desain interior, desain produk, dan juga berbagai jenis desain lainnya. Semua aktivitas desain membutuhkan kreativitas di dalamnya, sehingga desain ini masuk ke dalam bisnis kreatif. Yang kedua ada kuliner. Industri kreatif berikutnya adalah kuliner. Kuliner masuk dalam jajaran industri kreatif yang paling diminati saat ini, mulai dari sektor skala mikro hingga makro. Sektor kuliner cukup menguasai pasar dan jumlahnya terus bertambah setiap bulannya. Bahkan penyebarannya merata di seluruh provinsi, kota, kabupaten di seluruh Indonesia dan tidak terpusat di satu wilayah saja. Yang ketiga ada periklanan. Jenis bisnis ekonomi kreatif berikutnya adalah periklanan. Meskipun sektor periklanan sudah ada sejak lama, karena periklanan merupakan industri yang membutuhkan ide-ide kreatif untuk menghasilkan produk periklanan yang cukup menarik banyak orang, sehingga sektor ini masuk dalam jenis usaha bisnis kreatif. Selanjutnya ada musik. Meskipun sudah ada sejak lama, musik tetap masuk dalam industri ekonomi kreatif. Industri musik memang menjadi sektor bisnis yang mengandalkan kreativitas. Apalagi musik menjadi industri yang digeluti oleh anak-anak muda dalam menuangkan kreativitas out of the box mereka. Selanjutnya ada game. Industri game di Indonesia sebenarnya cukup berkembang dengan baik. Sudah banyak game-game yang dibuat oleh anak-anak Indonesia. Bahkan beberapa game buatan anak Indonesia ini sudah mendunia loh, membuat industri game menjadi sektor ekonomi kreatif yang cukup berkembang di Indonesia saat ini. Selanjutnya, arsitektur. Bidang arsitektur juga masuk dalam jajaran ekonomi kreatif. Sektor ini cukup menjanjikan, apalagi masyarakat kelas menengah di Indonesia banyak yang ingin memiliki rumah dengan konsep yang unik. Pada akhirnya, mereka membutuhkan jasa arsitektur untuk mendesain konsep rumah milik mereka. Industri arsitektur bukan hanya industri desain rumah, di dalamnya termasuk perencanaan kota, teknik sipil, pembangunan taman, dan masih banyak lagi. Lalu ada fashion. Salah satu industri yang tidak ada matinya dan hampir sama dengan kuliner adalah fashion. Kebutuhan akan pakaian masuk dalam kebutuhan pokok. Tak heran semakin banyak perusahaan mulai dari sektor kecil hingga besar bermain pada sektor ini. Bahkan Indonesia menjadi salah satu pusat fashion yang cukup besar loh. Memiliki pasar fashion yang menarik dan luar biasa seperti pasar Tanah Abang contohnya yang memiliki transaksi hingga ratusan miliar setiap harinya, membuat fashion menjadi industri ekonomi kreatif yang cukup signifikan. Selanjutnya ada aplikasi. Perkembangan teknologi dan informasi mendorong anak-anak muda di Indonesia membuat aplikasi dalam mendorong kebutuhan kehidupan. Sektor ini menjadi sektor potensial saat ini. Semua perusahaan kini telah membuat berbagai aplikasi untuk menawarkan produk atau layanan mereka. Sektor aplikasi masuk dalam jajaran bisnis ekonomi kreatif. Saat ini peminat di bidang aplikasi cukup banyak dan terus tumbuh.
Kerajinan tangan atau kriya. Kerajinan tangan merupakan sektor industri yang sudah berada cukup lama di Indonesia, bahkan menjadi seni kontemporer. Tetapi sektor ini masuk dalam jajaran industri ekonomi kreatif yang sedang dikembangkan oleh pemerintah. Seni kriya menjadi salah satu sektor khas Indonesia. Kerajinan ini bisa menghasilkan produk-produk kreatif yang cukup digemari. Konsumen produk kerajinan tangan Indonesia bukan hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Lalu ada animasi, film, dan video. Pembuatan animasi, film, dan video membutuhkan kreativitas besar untuk menghasilkan satu kontennya. Mulai dari awal pembuatan hingga akhir, semua membutuhkan ide dan gagasan besar dalam menghasilkan karya yang luar biasa. Selanjutnya ada penerbitan dan percetakan. Selain animasi, film, dan video, sektor ekonomi kreatif berikutnya adalah penerbit. Untuk mendesain sebuah buku dan menghasilkan karya besar, perusahaan penerbit haruslah menciptakan hasil terbitan yang menarik. Meskipun industri ini belum begitu besar di Indonesia, sektor penerbit dan percetakan memiliki andil besar dalam menghasilkan karya-karya unik dan juga menarik. Selanjutnya adalah seni pertunjukan. Industri seni pertunjukan sudah ada sejak lama di Indonesia. Bahkan seni pertunjukan merupakan hiburan masyarakat Indonesia sejak dahulu. Seni pertunjukan terdiri dari wayang, teater, tari, dan lain sebagainya. Di Indonesia, seni pertunjukan hampir ada di semua wilayah Republik Indonesia dengan tampilan yang berbeda-beda. Hingga karya-karya seni pertunjukan Indonesia disukai oleh masyarakat mancanegara loh. Mulai dari tarian, wayang, dan teater. Ketiganya memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat mancanegara. Dan yang terakhir adalah televisi dan radio. Dunia televisi dan radio masih masuk dalam jajaran ekonomi kreatif karena program televisi dan radio memerlukan ide dan kreativitas dalam proses pembuatan hingga penyajian ke masyarakat. Kisah sukses dari pengimplementasian bisnis kreatif. Yang pertama ada Bapak Nadiem Makarim dengan bisnis kreatifnya yaitu Gojek. Nadiem Makarim berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi dan pendidikan yang cukup baik. Akan tetapi bukannya mewarisi kekayaan orang tuanya, beliau memilih memulai usaha dari nol dengan permodalannya sendiri. Setelah lulus S1 dari Brown University Amerika, beliau memutuskan pulang ke Indonesia dan bekerja di salah satu konsultan bisnis terkemuka. Setiap harinya ia membutuhkan transportasi umum untuk berpergian. Sayangnya transportasi umum di Jakarta posnya sangat berjauhan dan mengharuskan Nadiem jalan cukup jauh sampai ke sana. Berangkat dari masalah ini, beliau membayangkan betapa nyamannya bisa memesan transportasi umum dari mana dan kapan saja. Nah, tercetuslah ide mendirikan Gojek yang awalnya hanya berupa aplikasi pesan ojek online, akan tetapi setelah mendapat pendanaan venture kapitalis pertama di tahun 2015, kini Gojek berkembang menjadi super app yang melayani berbagai jenis transaksi. Yang kedua yaitu pengusaha Lapis Talas Bogor yang bernama Rizka Wahyu Romadona. Beliau merupakan pendiri Lapis Bogor Sangkuriang yang cukup terkenal di daerah Bogor. Sebelum menjadi pengusaha, Rizka adalah karyawan dari salah satu perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia. Merasa tidak ada kecocokan, akhirnya beliau memutuskan untuk resign dan membuka usaha sendiri. Awal bisnisnya sejak resign adalah berjualan bakso, namun usaha ini tidak berjalan dengan mulus dan beliau beralih ke jenis kuliner lainnya, yaitu dengan memakai bahan dasar talas. Dengan modal yang tidak begitu besar, Rizka memulai bisnisnya di rumah saja. Dengan kerja keras dan dukungan keluarga, Lapis Bogor Sangkuriang berkembang pesat, bahkan kini sudah berhasil membuka cabang di beberapa kota besar di Indonesia. Itu dia pembahasan tentang bisnis kreatif. Thank you for watching, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.